Fazri terkadang merasa tersinggung dengan beberapa ucapan Ahmad, terutama ketika Ahmad memanggilnya dengan sebutan negro. Semakin lama, Fazri merasa Ahmad ini keterlaluan, membuatnya merasa muak juga karena sudah mulai mengolok ke arah fisik. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Palangkaraya, mengisahkan tentang sepasang suami istri yang dihabisi dengan keji oleh temannya sendiri lantaran temannya tersebut merasa sakit hati atas ucapan dari korban. Ditambah lagi, para pelaku kesal karena handphone miliknya digadaikan begitu saja oleh korban. Dan gilanya, pada saat pelaku melakukan aksi eksekusi tersebut, dia tidak mengenakan sehelai kain pun di tubuhnya lantaran dia tidak mau ternodai dengan bercak cairan merah saat mengeksekusi korban. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pelaku pasangan suami istri dengan motif sakit hati di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap. Saat beraksi, pelaku dalam kondisi telat agar tidak meninggalkan jejak. Pelaku adalah teman korban dan alasan tersebut akibat pelaku tersinggung dengan ucapan korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di sebuah tempat di Gang Kamboja, Jalan Cempaka, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tinggal sepasang suami istri yang bernama Ahmad Yendianor yang berusia 46 tahun dan Fatmawati yang berusia 45 tahun. Mereka ini sudah menjalankan rumah tangga selama bertahun-tahun dan memiliki dua orang anak, yaitu yang bernama Desi dan yang satunya lagi berinisial MY yang baru saja berusia 17 tahun. Antara Ahmad, Fatmawati, dan juga anaknya MY itu hidup dengan harmonis di sebuah rumah yang cukup nyaman. Sementara anaknya yang lain yang bernama Desi dikatakan sedang tidak tinggal bersama mereka, yang kemungkinan sedang merantau atau justru sudah menikah. Meskipun informasi tentang keluarga ini cukup terbatas, dan yang diketahui adalah bahwa sejak duduk di bangku sekolah menengah, Ahmad dikenal sebagai sosok yang ceplas-ceplos, namun banyak orang yang justru menyukai kepribadiannya. Di dalam kesehariannya, Ahmad ini memiliki seorang teman dekat yang bernama Fazri alias Utut Zenit yang berusia 26 tahun. Mereka berdua telah bersahabat sejak tahun 2016 dan hubungan mereka sangat akrab. Sering berbagi cerita, melakukan banyak kegiatan bersama dan bahkan terlibat di dalam proyek kerjasama. Fazri sering berkunjung ke rumah Ahmad dan sekedar untuk makan atau bermain bersama keluarga Ahmad. Bayangkan saja betapa dekatnya persahabatan mereka, dan di dalam pertemanan tersebut mereka sering bercanda atau bahkan saling mengolok satu sama lain, dan itu menjadi hal yang biasa buat mereka. Namun sobat, Fazri terkadang merasa tersinggung dengan beberapa ucapan Ahmad, terutama ketika Ahmad memanggilnya dengan sebutan negro. Semakin lama, Fazri merasa Ahmad ini keterlaluan, membuatnya merasa muak juga karena sudah mulai mengolok ke arah fisik. Selain mengolok-olok, Ahmad juga pernah menggadaikan handphone milik Fazri tanpa alasan yang jelas. Ketika Fazri meminta uang hasil gadai tersebut, Ahmad malah marah-marah. Dia menyebut Fazri sebagai negro tidak sabaran. Hal itulah yang sering dilakukan oleh Ahmad dan terkesan sangat berlebihan. Hingga tiba pada suatu hari, Fazri merasa hinaan Ahmad ini memang sudah terlewat batas. Ditambah lagi, dia juga sudah tidak memikirkan bagaimana perasaan Fazri. Akhirnya, Fazri pun menyimpan dendam dan sakit hati yang mendalam. Hinaan tersebut membuat emosi Fazri semakin lama semakin memuncak, hingga mulailah dia terfikir ingin membalas dendam dengan cara yang mengerikan. Singkat cerita,
Pada tanggal 23 September tahun 2022, dalam kondisi penuh dengan emosi yang masih membara, Fazri di saat itu menenggak alkohol yang dicampur dengan bubuk suplemen dan obat daftar G jenis Samkodin. Entah untuk apa dia melakukan hal tersebut, tapi yang jelas sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat malam, keadaan di kampung tersebut sudah sangat sepi. Dan memang sedari sore nampaknya cuaca sedang mendung seperti hendak hujan dan membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hal tersebut membuat orang-orang di kampung itu akhirnya tertidur lebih cepat. Dengan kondisi yang sangat mendukung ini, Fazri pun memanfaatkan kondisi ini dengan penuh keberanian dan nekat. Dia pergi ke rumah Ahmad di saat itu. Selama di dalam perjalanan, dia mengumpulkan semua energi. Dia mengumpulkan rasa emosinya yang begitu membara. Hingga pada akhirnya, tibalah dia di rumah Ahmad. Setibanya dia di sana, seperti orang yang tanpa bersalah, dia langsung masuk ke dalam rumah. Dan di saat itu langsung menuju ke dapur sambil menenteng sebilah senjata tajam, yaitu parang yang ternyata sudah dia persiapkan dari sebelumnya. Karena memang dia sering berkunjung ke rumah Ahmad, jadinya Fazri ini sangat hafal dengan tata letak rumah tersebut, sehingga dia masuk dengan mudah. Lalu sebelum dia menjalankan aksinya ini, Fazri terlebih dahulu melepaskan semua pakaiannya dan meletakkannya di atas mesin cuci yang ada di dapur. Mungkin di sini kalian akan bertanya ya sobat, kenapa Fazri ini sampai harus membuka pakaian? Ternyata alasannya cukup sederhana, namun mengerikan. Fazri ingin menghindari pakaiannya terkena cipratan cairan merah saat dia menebaskan parang ke tubuh Ahmad. Sebuah rencana dan tekad yang sudah sangat-sangat bulat dan juga nekat. Selain itu, dia berpikir cara ini akan menyulitkan pihak kepolisian untuk bisa mengidentifikasi siapa pelaku apabila Ahmad sudah dia eksekusi. Lalu, dalam keadaan yang sudah tidak berpakaian lagi, Fazri pun langsung menggenggam erat-erat. Dia berjalan mengendap-endap menuju ke kamar Ahmad. Saat dia tiba di pintu kamar yang ternyata tidak terkunci, Fazri sempat melihat Ahmad ternyata tengah tertidur pulas sendirian. Entah kemana istri dan anaknya di saat itu. Namun, hal ini menjadi sebuah kesempatan emas bagi Fazri. Dan tanpa ragu, Fazri langsung melakukan aksi kejinya. Dia berjalan cepat menuju ke arah Ahmad dan langsung menindih tubuh Ahmad. Dan dengan membabi buta, Fazri menebaskan parang tersebut ke tubuh Ahmad sebanyak berkali-kali dengan sangat brutal. Ahmad di saat itu sempat berusaha menangkis. Dia kaget, namun dia terbangun dan setengah sadar menghadapi situasi tersebut. Amarah Fazri yang sudah tidak terkendali tidak bisa dilawan oleh Ahmad. Fazri terus menebas tanpa henti hingga Ahmad tidak mampu melawan lagi dan tubuhnya tercabik-cabik oleh tebasan parang itu. Kondisi Ahmad di saat itu benar-benar mengerikan. Tubuh dan tempat tidurnya berlumuran cairan merah yang keluar dari tubuh Ahmad sendiri. Dia pun seketika tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Belum merasa puas setelah menyadari Ahmad sudah tewas, Fazri di saat itu mencari korban lain. Dia masih menenteng parang yang berlumuran cairan merah tersebut dan dia langsung melangkah ke ruangan kamar lain. Di saat itu, dia menemukan istri dari Ahmad yaitu Fatma sedang tertidur di ruangan lain. Dan tanpa berbasa-basi, Fazri langsung menyerang Fatma yang tengah tertidur pulas dengan tebasan yang bertubi-tubi ke arah wajah dan perutnya. Hingga Fatma tidak sempat melawan dan langsung meregang nyawa. Setelah melancarkan aksinya, dia merasa lelah. Fazri mengatur nafas terlebih dahulu dan membersihkan cipratan cairan merah yang ada di wajahnya. Lalu kemudian dia kembali lagi ke kamar Ahmad dan menebas lagi tubuh Ahmad untuk kedua kalinya dengan sangat beringas. Tanpa disadari oleh Fazri di saat itu, saat parang digunakan terbentur ke dinding, suara itu membangunkan MY, anak dari Ahmad dan Fatma yang sedang tertidur di kamar lain. Dengan mata yang masih setengah terpejam, MY mendengar samar-samar suara rintihan dan tebasan parang dan mengoyak-ngoyak tubuh kedua orang tuanya. MY di saat itu langsung terbangun dan di dalam ketakutan, MY beranjak dari kasurnya dengan perasaan cemas. Dia melangkah terburu-buru keluar kamar, mencoba mengatur napasnya. Ruang tengah rumah mereka yang tampak gelap hanya diterangi oleh satu lampu yang menyala redup. Langkahnya terhenti tepat di depan kamar sang ibu. Seketika tubuhnya gemetar hebat
MY di saat itu ingin menjerit karena melihat kondisi ibunya yang benar-benar mengenaskan. Tetapi mulutnya terasa terkunci dan dia mulai menangis. Sementara tubuhnya mendadak kaku. Dia melihat kondisi sang ibu yang sudah tergeletak tewas bersimbah cairan merah dengan kondisi tubuh yang terkoyak-koyak. Saat itu MY juga sempat melihat keberingasan eksekutor yang tanpa memakai baju tersebut. Dan dia tanpa sadar kemudian berteriak dengan sekencang-kencangnya. Dia berteriak minta tolong. Dan teriakannya itu ternyata sia-sia karena warga desa masih tertidur pulas. Di samping itu, kondisinya juga sedang hujan deras sehingga suaranya terhalang oleh suara hujan dan membuat teriakan tersebut seketika menyadarkan Fazri, si eksekutor, dan sorotan matanya teralihkan ke arah MY. Fazri yang di saat itu merasa ketakutan aksinya ketahuan, kemudian langsung menyerang MY. Dia ingin menghabisi gadis tersebut agar tidak ada saksi. MY yang menyadari bahwa Fazri akan mengejarnya, dia segera membalikkan badan dan berlari secepat mungkin menuju ke pintu belakang. Beberapa meter di belakangnya, si eksekutor mengejar sambil mengayunkan parang. Dia menebas-nebaskan parang tersebut dengan penuh amarah. Begitu sampai di pintu belakang, MY langsung membuka pintu itu dan menerobos keluar. Dia berlari di tengah-tengah hujan yang deras dan gelapnya malam. Namun, bahaya belum berlalu. Fazri, sang eksekutor tanpa busana tersebut, masih mengejar MY. Dalam keadaan panik, MY akhirnya menemukan sebuah tembok pagar yang telah berlubang pada dua baloknya. Tanpa berpikir panjang, dia menjebol lubang tersebut dan melarikan diri ke dalam semak-semak serta ilalang yang tumbuh liar di sekitarnya. Rasa sakit dari goresan duri yang tajam tidak dia hiraukan. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah lari sejauh mungkin tanpa menoleh sedikit pun agar dia selamat dari serangan si eksekutor tanpa pakaian tersebut. Lalu di belakangnya, langkah-langkah berat Fazri si eksekutor masih terdengar. Semakin lama dia semakin mendekat dan MY kembali berteriak meminta tolong. Tapi suaranya tenggelam di dalam gemuruh hujan yang deras. Para tetangganya masih terlelap tidur dan tidak menyadari bahwa ada seorang gadis remaja yang sedang berusaha kabur menyelamatkan diri. Di saat itu, MY sempat menghampiri beberapa rumah warga, menggedor beberapa pintu rumah warga, tapi tidak ada yang menjawab. Hujan deras menyelimuti suara ketukannya, sehingga ketukan tersebut tidak terdengar. Sementara di belakangnya, Fazri, si eksekutor, masih memburunya. Dan di dalam keputusasaan, MY akhirnya tiba di depan sebuah rumah seorang warga yang bernama Kilat. Dia menggedor pintu rumah Kilat dengan sangat keras, diiringi dengan isak tangis dan jeritan minta tolong. Dan akhirnya, pintu tersebut pun dibuka. MY berteriak histeris sementara Kilat yang kaget langsung membuka pintu rumahnya dan langsung saja menanyakan, "Ada apa?" tanya Kilat di saat itu. MY yang tidak mampu berkata-kata, tubuhnya menggigil, basah kuyup, dan dengan baju serta kaki yang berlepotan dengan tanah liat, langsung dipersilahkan masuk oleh Kilat. Dan dengan kalimat yang terputus-putus, sambil menangis, MY ini memohon untuk diselamatkan. Dan dia mengatakan bahwa orang tuanya sudah dihabisi oleh seseorang. Sesekali MY menoleh ke arah belakang, melihat ke arah pintu, takut jika si eksekutor tersebut masih mengejarnya. Sekilas dia sempat melihat sosok Fazri yang tanpa busana tersebut perlahan-lahan menghilang ke dalam gelap, menyelinap ke dalam semak belukar lagi. Dan di saat itu, Fazri yang sudah menyadari bahwa MY berhasil kabur dari kejarannya, langsung saja meninggalkan lokasi tersebut. Dia kembali ke rumah Ahmad untuk mengambil pakaiannya, lalu langsung pulang ke rumahnya. Dan tidak hanya itu, saat dia melarikan diri, dia juga sempat membuang parang yang dia gunakan ke sebuah selokan yang lumayan jauh dari TKP. Lalu di samping itu, MY yang sudah diselamatkan oleh Kilat meminta Kilat untuk segera melakukan tindakan. Dan di saat itu, tindakan pertama yang dilakukan oleh Kilat adalah memanggil ketua RT dan beberapa warga lain. Lalu bersama-sama mereka menuju ke rumahnya MY. Setelah mengumpulkan warga, mereka pun berjalan menuju ke rumah MY. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut pemandangan yang mengerikan. Tubuh ayahnya MY, yaitu Ahmad, masih merintih, yang ternyata dia masih hidup sebelum akhirnya meregang nyawa di hadapan mata para warga. Lalu di kamar sebelah, Fatma sang istri sudah terbujur kaku. Tubuhnya sudah dingin dan bersimbah cairan merah. Pemandangan itu membuat bulu kuduk mereka berdiri, menyadari bahwa malam tersebut terjadi kebrutalan yang amat mengerikan dan merenggut 2 nyawa dalam keluarga tersebut.
Langsung saja mereka di saat itu melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Di saat hujan masih mengguyur deras dan malam semakin larut, petugas polisi pun tiba di lokasi. Di saat itu, pasukan polisi ini dipimpin oleh Kasat Reskrim Kompol Roni M. Nababan. Mereka datang ke sana, disambut oleh warga, lalu menyaksikan pemandangan yang benar-benar mengerikan itu. Rumah tersebut dalam keadaan yang berantakan, perabotannya banyak yang terbalik dan pecah-pecah. Cairan merah juga berceceran di lantai, serta menodai dinding rumah tersebut. Lalu di salah satu kamar, jasad sang suami, yaitu Ahmad, tergeletak di atas genangan cairan merahnya sendiri. Luka menganga bekas sabetan benda tajam tampak jelas dari ujung mata kiri sampai ke mata kanan. Rahangnya juga hancur, sehingga wajahnya sulit untuk dikenali. Dan tidak hanya itu, bagian tubuh lainnya juga penuh dengan luka yang mengerikan. Dan di kamar sebelahnya, kondisi sang istri lebih mengenaskan lagi. Wajahnya sangat hancur, seperti habis dicincang-cincang dengan luka tikaman yang bertubi-tubi di bagian perut. Kekejaman itu membuat siapapun yang ada di sana merasa ngeri dan berteriak histeris. Lalu seketika Kasat Reskrim bertanya, "Saksinya di mana? Gimana kondisi saksi?" Lalu salah satu bawahannya menjawab, "Masih sangat terpukul Pak, sudah diamankan oleh warga." Dan saksi sempat bilang kalau pelakunya itu gak pakai baju sama sekali, cap bawahannya. Saat itu juga, Kasat Reskrim terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Setelah mendengarkan penjelasan itu sekali lagi, dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, berusaha memahami situasi yang baru kali ini dia temui. Matanya menatap ke arah tempat kejadian perkara, mencoba membayangkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia berkata, "Eksekutor tidak berbaju," gumamnya dengan suara rendah. Namun baru kali ini dia mendengar tentang adanya eksekutor yang tidak menggunakan pakaian atau baju. Dan setelah dia melakukan pemeriksaan awal, jasad kedua korban akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus untuk keperluan otopsi. Dan hasil otopsi dari tim forensik menunjukkan bahwa tubuh korban, yaitu Ahmad, mengalami 13 luka yang sangat parah. Sebagian besar berada pada wajahnya, leher, serta badan. Telinga kanannya juga putus dan kedua bola matanya tidak lagi berada di tempat. Dan lengan kanannya hampir putus akibat menangkis tebasan parang. Lalu sementara itu, tubuh sang istri, Fatma, mengalami 11 luka. Tepatnya di bagian dada, perut, dan punggung. Wajahnya benar-benar hancur tidak berbentuk, dengan bibir terkoyak-koyak dari ujung kanan hingga ujung kiri. Pipi kiri dan jidatnya juga tercabik. Luka di perutnya tidak kalah parah, hingga sampai-sampai ususnya terburai. Di dalam penyelidikan ini, pihak kepolisian mengalami sedikit kesulitan untuk menemukan pelaku, hampir seperti menemui jalan buntu. Belasan saksi sudah diperiksa, termasuk juga dengan anak mereka yaitu MY. Tapi tidak ada satu petunjuk pun yang jelas. Semuanya masih tampak buram dan tidak memberikan arah yang sebenarnya. Kasat Reskrim Kompol Roni menghela nafas, dan ini sudah ketiga kalinya dia dan timnya menyisir rumah korban. Senjata yang digunakan untuk melakukan aksi brutal itu juga masih belum ditemukan. Semak-semak di sekitar lokasi sudah diperiksa, begitu juga dengan selokan-selokan di sekitar area tersebut. Tetapi hasilnya tetap nihil. Hujan deras yang mengguyur pada malam kejadian itu tampak sudah menghapus jejak pelaku dengan sempurna. Lalu sambil menenangkan diri, Kompol Roni di saat itu memandang ke arah sekelompok wartawan yang tidak sabar menunggu hasil investigasi. Baginya, aksi eksekusi pada malam itu dilakukan dengan sangat rapi oleh pelaku. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa pintu dibuka paksa, dan tidak ada juga sidik jari, dan juga tidak ada jejak kaki di sekitar rumah. Lalu sementara itu, sudah berhari-hari, Fazri mengurungkan diri di rumahnya di Jalan Strawberry, Kelurahan Panarung. Wajahnya semakin hari semakin pucat, dan dia tidak selera makan. Beberapa hari lalu, dia sempat diperiksa oleh polisi sebagai saksi. Kemudian dia dilepaskan karena tidak ada bukti yang mengarah kepadanya. Namun, semenjak peristiwa mengerikan tersebut, Fazri sering merasa cemas. Bagaimanapun juga, dia dan Ahmad adalah sahabat dekat sebelumnya selama bertahun-tahun, dan hubungannya dengan Fatma juga tidak kalah akrab. Hampir setiap hari dia ikut makan di rumah mereka. Dalam posisi ini, Fazri dihantui oleh rasa bersalah, tapi di sisi lain dia juga terlalu takut untuk mengakui perbuatannya karena semuanya sudah terlanjur. Polisi di saat itu tidak menyerah begitu saja. Mereka kembali melakukan penyisiran dengan menginterogasi ulang kepada beberapa orang, termasuk Fazri lagi. Saat itu, Fazri merupakan orang ke-18 yang diinterogasi oleh pihak kepolisian.
Pada saat Fazri diinterogasi, bibirnya seolah kaku, seakan-akan sulit berkata-kata untuk memberikan jawaban. Dan dari sekian banyak pertanyaan yang diajukan oleh polisi, lidah Fazri akhirnya keseleo dan jawabannya di luar konteks yang diminta oleh petugas saat itu. Yang mana Fazri berkata kurang lebih seperti ini. "Tapi kan p***nya nggak sama aku," ujar Fazri. Yang mana pernyataan tersebut dianggap sangat spontan oleh pihak kepolisian, seolah-olah Fazri ini mengetahui sesuatu dari peristiwa ini. Padahal pada saat itu, polisi belum sampai pada pertanyaan soal barang bukti. Jawaban keceplosan dari Fazri ini seolah menjadi petunjuk baru dalam pendalaman kasus. Polisi mulai mencurigai dia dan pemeriksaan pun semakin terus dilakukan dengan intensif. Mulai dari hubungan antara Fazri dan korban hingga pertanyaan-pertanyaan lain. Di saat itu, polisi mencoba mendesak. Awalnya Fazri tidak mengakui, tetapi jawabannya benar-benar membuat polisi semakin curiga. Dan akhirnya, atas desakan polisi, Fazri pun merasa terpojokkan dan tidak berdaya. Dia tidak mampu lagi berkelit mencari jawaban lain. Yang mana pada akhirnya, Fazri pun mau tidak mau mengakui perbuatan kejinya tersebut. Dia mengaku telah melakukan aksi penghilangan nyawa terhadap Ahmad dan juga Fatmawati dengan menggunakan sebilah paku. Pada saat itu, dia mengaku tega melakukan hal tersebut lantaran selama ini dia merasa sakit hati, disertai dengan rasa dendam karena sering dijanjikan sesuatu. Dia dibully, bahkan handphone miliknya sendiri digadai. Semua yang dikatakan oleh Fazri ini atas dasar kejujurannya, namun hal itu tidak bisa membantu dia terlepas dari jerat hukum. Fazri akhirnya dikenakan pasal 340 jungto pasal 351 ayat 3 KUH Pidana dengan ancaman hukuman paling berat, hukuman mati. Sementara itu, pihak keluarga yang sangat berduka merasa sangat terpukul dengan hal ini. Dan para warga sekitar juga tidak pernah menyangka bahwa pelaku dari kasus aneh ini adalah Fazri sendiri. Yang mana di saat itu para warga bertanya-tanya mengapa dia melakukan aksi eksekusi tanpa menggunakan pakaian sehelai pun. Apakah ada unsur ingin melakukan ruda paksa? Namun setelah diperiksa oleh polisi, ternyata tidak. Dia sengaja melakukan hal tersebut sebagai bagian untuk menghilangkan barang bukti. Kedua anak dari korban merasa sangat kehilangan. Mereka menangis jadi-jadinya mengingat ayah dan ibunya yang sudah tidak mungkin kembali lagi. Lalu setelah semua proses selesai, jasad kedua korban pun dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Itu dia sobat, kisah yang dialami oleh pasangan suami istri yang bernama Ahmad dan juga Fatmawati yang harus berakhir di tangan sahabat mereka sendiri akibat dari rasa sakit hati si pelaku dan juga pelaku merasa tidak dihargai sampai-sampai handphonenya pernah digadaikan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini?